Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Coba Nafatir pimpin doa dulu. Nafatir. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Nafatir. Nah, pada sebelum kita belajar, Ibu akan mengecek dulu presensi kehadiran kalian. Ya, alhamdulillah pada kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu rasa semuanya sudah hadir di dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, ada kata bijak yang mengatakan manjadah wajadah. Jadi, jika kalian bersungguh-sungguh, maka kalian akan menjadi orang sukses. Nah, anak-anak, sebelum minggu lalu kita sudah belajar tentang mobilitas sosial. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, apa pengaruh mobilitas sosial di lingkungan sekitar kita? Ayana Husnu? Menciptakan persaingan sosial yang sehat, Bu. Mempercepat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Ya, betul. Jadi dengan mobilitas sosial itu dapat mempengaruhi di lingkungan masyarakat itu agar masyarakat bisa mempercepat mobilitas sosialnya ke arah yang lebih baik. Kemudian di dalam masyarakat nanti akan terjadi persaingan yang sehat. Anakku sekalian, jadi dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan nanti. Penilaian sikap, yaitu penilaian sikap Ibu akan menilai kalian dari keaktifan kalian di dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan Ibu akan menilai kalian dari kalian mengerjakan tugas-tugas yang nanti Ibu akan berikan. Kemudian penilaian keterampilan Ibu akan menilai kalian dari hasil diskusi kalian nantinya. Ya Bu, kelihatan Bu. Iya Bu, kelihatan. Bu. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita adalah setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu menyebutkan bentuk-bentuk mobilitas sosial, menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, kemudian mempresentasikan hasil diskusi tentang mobilitas sosial. Nah, sekarang kalian amati gambar tersebut. Nah, yang ada di PowerPoint kita, coba kalian amati dulu gambar tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bu, perubahan apakah yang terjadi pada gambar tersebut? Jadi perubahan yang terjadi pada gambar tersebut itu adalah perubahan status sosial seseorang. Yang awalnya dia itu jadi kepala daerah, sekarang dia berubah statusnya menjadi seorang tahanan. Nah, kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, jadi kalau tidak ada lagi yang bertanya, nah Ibu jelaskan sebentar ya. Nah, di sini ada pengertian mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial itu perpindahan posisi seseorang dari sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, baik itu ke lapisan yang lebih tinggi atau ke lapisan yang lebih rendah ataupun sederajat. Nah, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada mobilitas vertikal turun, mobilitas vertikal naik, dan mobilitas vertikal horizontal. Kemudian ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambat. Nah, faktor pendorongnya itu adalah faktor struktural, faktor individu, kemudian status sosial, kesediaan, keadaan ekonomi, situasi politik, kemudian kependudukan, kemudian ada faktor penghambat mobilitas sosial, itu ada faktor kemiskinan dan faktor diskriminasi. Nah, di situ Ibu sudah men-share LKPD yang nantinya kalian jadikan bahan untuk diskusi ya. Nah, di situ di LKPD ada 3 kasus. Kasus pertama itu di
didiskusikan oleh kelompok 1, kasus kedua didiskusikan oleh kelompok 2, dan kasus ketiga didiskusikan oleh kelompok 3. Nah, kalian sudah membentuk suatu kelompok diskusi. Nah, sekarang kalian diskusikan, Ibu beri waktu 10 menit. Nah, jika sudah, kalian nanti hasil diskusinya itu nanti kalian mengumpulkan jawaban untuk menjawab hasil diskusi kalian itu bisa dari buku paket ataupun dari internet. Nah, setelah jawaban kalian nantinya itu dikumpulkan, kalian olah datanya yang sesuai dengan kasus yang kalian diskusikan. Nah, kemudian kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Nah, sudah? Oke, sudah. Sekarang Ibu minta kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba kelompok 1. Kelompok 1. Bu. Ya, coba kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Proses mobilitas yang terjadi pada anak seorang tukang becak tersebut termasuk mobilitas vertikal ke atas, yang dimana mobilitas vertikal ke atas menyebabkan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Faktor sosial, di mana setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang berbeda yang dimiliki oleh orang tua, dan anak pun berusaha belajar dengan giat untuk meningkatkan status sosial keluarganya. 2. Faktor ekonomi, keadaan ekonomi yang dialami dan menjadi pendorong untuk melakukan mobilitas sosial. Sekarang kita menyimpulkan tadi hasil dari diskusi kita. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya adalah silakan Edil. Kesimpulannya adalah bentuk yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Dan faktor mobilitas sosial ada faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong terdiri dari faktor struktural, ekonomi, sosial, pendidikan, individu, dan politik. Faktor penghambatnya adalah kemiskinan dan diskriminasi. Ya, jadi itulah kesimpulan kita hari ini, bahwa bentuk mobilitas sosial itu ada 2, mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal, dan ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial, baik itu faktor pendorong maupun penghambatnya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi nanti itu kalian harus mengerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom sebagai bentuk untuk pengambilan nilai kalian dievaluasi. Jadi Ibu bisa mengevaluasi kegiatan kalian dari kalian mengerjakan nanti tugas-tugas yang ada di Google Classroom. Nah, sekarang kita merefleksikan kegiatan pada hari ini. Nah, siapa yang bisa? Nur Atifah? Saya, Bu. Ya, silahkan. Refleksi kita pada hari ini bahwa dengan mobilitas sosial kita bisa melakukan perubahan status sosial baik itu ke lapisan atau lapisan derajat. Kemudian faktor pendorongnya ada faktor struktural, individu, sosial, politik, keinginan melihat daerah lain. Faktor penghambatnya adalah kemiskinan dan diskriminasi. Ya, jadi dengan mobilitas sosial di sini kita bisa melakukan perubahan sosial baik itu dari lapisan yang tinggi maupun ke lapisan yang lebih rendah ataupun sederajat. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial baik itu faktor pendorong maupun penghambatnya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya anak-anak? Nah, jika tidak ada, pada minggu berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pluralitas. Jadi, kalian bisa membaca buku kalian nanti untuk pembelajaran berikutnya. Nah, di awal tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita pun juga mengakhiri kegiatan kita dengan berdoa. Nah, coba Napanca pimpin doa dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa.
dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sudah? Nah, Selesai. Ibu, ya. Jadi pesan Ibu, kalian belajarlah dengan sungguh-sungguh agar kita bisa menjadi orang yang sukses. Nah, sekarang Ibu akhiri dulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.